Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bima Putra Satria Wardana dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 8. Saya ingin menceritakan sebuah cerpen yang bertemakan api dalam sekam. Cerpen ini berjudul 5 Orang Sahabat. Pada suatu hari, ada 5 orang sahabat yang berasal dari sekolah yang sama, dan mereka juga satu angkatan, yaitu 2017. 5 orang sahabat ini juga memiliki musuh di sekolah. Perjalanan 5 sahabat ini sangat bahagia, bahkan tidak pernah merasakan sedih. Nama 5 orang sahabat ini adalah Tono, Andi, Steve, Braka, dan Brian. Bel masuk sekolah pun berbunyi, dan mereka berlima pun belum melewati gerbang sekolah. Kita telat nih, kok pada gak buru-buru ya? Kata Andi sambil melihat jam tangan. Udah, santai aja, kita lewat belakang sekolah aja, biar gak ketahuan satpamnya, kata Braka sambil tersenyum bahagia. Kemudian Brian tertawa. Hahaha, benar juga kata Braka, ada yang gampang, kenapa harus ambil yang sulit? Waktu sudah menunjukkan jam 9, dan mereka berlima masih santai di warung kopi belakang sekolah. Ayo, masuk ke sekolah, udah rindu suasana kelas aja nih aku, kata Braka. Mereka berlima pun masuk ke sekolah melalui pintu belakang sekolah yang biasanya dibuat kabur oleh siswa sekolah. Mereka memasuki sekolah pada saat jam istirahat, jadi mereka tidak ketahuan jika mereka telat masuk ke sekolah. Pada saat jam istirahat, Braka dan Brian memicu pertengkaran antara mereka berdua dan lawan mereka di sekolah, sehingga mereka dilihat oleh 3 angkatan, sampai pada suatu saat Braka dan Brian menjadi bahan omongan satu sekolah beserta 3 sahabatnya. Segerombolan kakak kelas 11 berkata, coba lihat 5 orang itu, mereka berasa sok jagoan banget. Dan dari situlah mereka dikenal dengan kelompok Bang Jago. Pulang sekolah pun tiba, dan mereka berkumpul di warung belakang sekolah seperti biasanya. Kecuali si Andi. Andi bilang kepada sahabatnya, aku nggak ikut kumpul dulu ya, ada urusan mendadak. Oke Andi, cepat selesai ya urusannya, kata Braka. Dari situlah mereka merasa kayak ada yang beda dari Andi. Mereka pun mulai berbicara tentang Andi. Tono berkata, Andi tumbenan ada urusan mendadak. Belakangan ini biasanya kalau ada urusan belakangan deh urusannya. Bener juga sih, apalagi kalau urusan perempuan, itu pasti dia gampangin, kata Brian. Apa jangan-jangan ada yang disembunyikan dari kita, kata Braka. Kita tidak bisa diam aja, kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah dia, kata Steve. Hari esok, Braka pun membuntuti Andi waktu pulang sekolah, dan Braka pun kaget bukan main. Ternyata Andi berpacaran dengan salah satu perempuan dari lawan 5 orang sahabat ini. Braka pun kembali ke warung kopi dan berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata si Andi pacaran sama perempuan dari musuh kita. Hah? Mereka kaget bukan main. Braka memiliki rasa dendam kepada Andi karena sudah membohongi dan tidak mau berkata apa adanya. Si Brian tidak tinggal diam. Mereka semua pergi ke tempat Andi berkumpul. Mereka pun datang ke tempatnya dan si Braka berteriak, Andi, jadi ini yang kamu lakukan selama ini, berbohong kepada kita semua. Aku bisa jelaskan semuanya, Braka. Dengerin penjelasanku, kata Andi. Aku memacari dia karena aku memanfaatkannya untuk membuatku terkenal di sekolah, dan tidak seperti kalian yang hanya bisa di warung kopi. Amarah Braka pun semakin memuncak, dan si Brian menahan Braka untuk menahan amarahnya. Kita selesaikan saja lain waktu.
Mereka yang tadinya berlima pun menjadi berempat karena sudah merasa terbohongi, dan mulai pada saat itu juga mereka berempat dendam kepada Andi dan tidak memperdulikannya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah janganlah berbohong kepada teman sendiri, dan jangan karena perempuan pertemanan kita bisa hancur. Terima kasih.